Laporan Praktikum Botani Umum Biji Ramansyah Zikri 2503-019. Dosen pengampu Salmiati MPD PhD, Program Studi Teknologi Pasca Panen Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia 2026. Latar belakang: biji-bijian merupakan salah satu sumber pangan utama yang memiliki peranan penting dalam memenuhi kebutuhan gizi manusia. Biji-bijian berasal dari tanaman stearelia maupun kacang-kacangan yang mengandung berbagai zat gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan serat pangan. Contoh biji-bijian yang banyak dikonsumsi masyarakat antara lain padi, jagung, gandum, kedelai, kacang hijau, dan kacang tanah. Keberadaan biji-bijian sangat penting karena menjadi bahan dasar berbagai produk pangan yang dikonsumsi setiap hari. Suwarni dan Yasin 2011. Nah, tujuan pada praktikum ini yaitu yang pertama menjelaskan struktur biji secara umum, yang kedua menjelaskan proses terbentuknya biji dan mengenal tipe-tipe biji, dan yang terakhir menjelaskan dan menggambarkan struktur biji dan embrio. Berikut ada 8 alat yang digunakan pada praktikum ini. Yang pertama ada mikroskop, yang kedua ada kaca preparat dan penutup, yang ketiga ada silet, yang keempat ada aquades, yang kelima ada gelas beker, yang keenam ada pipet tetes, yang ketujuh ada tisu, dan yang terakhir ada kertas label. Di sini ada juga 6 bahan yang akan digunakan pada praktikum ini. Yang pertama ada biji apel, yang kedua biji pir, yang ketiga biji buncis, yang keempat biji bintaro, yang kelima biji tomat, dan yang terakhir adalah biji cabai merah. Cara kerja pada praktikum ini terbagi dari 5. Yang pertama, siapkan alat dan bahannya. Kemudian bersihkan alat yang digunakan seperti mikroskop cahaya, silet, gelas beker, pipet, serta kaca objek dan cover glass. Yang kedua, ambil sampel yang akan digunakan, yaitu biji buah, dan diiris setipis mungkin menggunakan silet yang steril dan tajam. Yang ketiga, letakkan sampel di atas kaca objek, lalu berikan sedikit air dengan pipet tetes dan tutup dengan cover glass. Lalu beri label pada setiap sampel yang akan diamati. Yang keempat, letakkan di mikroskop cahaya, atur kecerahan cahayanya, lalu amati sampel melalui lensa objek. Setelah itu, foto sampel melalui lensa objek. Dan yang terakhir, lakukan hal yang sama pada sampel berikutnya. Di toke getah. Mantap dia lagi. Eh, 3.000-nya ini. Nah, setelah kita tadi melihat video praktikum, kita mendapatkan hasil praktikum ada 6, yaitu ada gambar biji cabai merah, yang kedua biji buncis, yang ketiga biji tomat, yang keempat biji bintaro, yang kelima biji pir, dan yang terakhir adalah biji apel. Pembahasan. Yang pertama, biji apel. Biji apel merupakan bagian generatif dari buah apel yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tanaman. Biji apel berbentuk kecil, pipih, dan berwarna coklat tua hingga hitam ketika matang. Di dalam biji apel terdapat kandungan minyak, protein, dan senyawa imigladin. Senyawa imigladin dapat menyelesaikan sianida apabila dikonsumsi dengan jumlah berlebihan, sehingga biji apel tidak dianjurkan untuk dimakan secara langsung dalam jumlah banyak. Namun biji apel tetap memiliki potensi dalam bidang penelitian, terutama sebagai sumber antioksidan alami. Winarno 2004. Yang kedua ada biji pir.
Biji pir merupakan bentuk kecil dan berwarna coklat gelap, hampir mirip dengan biji apel karena keduanya berasal dari famili Rosaceae. Biji pir berfungsi sebagai alat reproduksi generatif tanaman pir. Kandungan utama pada biji pir memiliki lemak, protein, dan senyawa metabolit sekunder. Dalam dunia pertanian, biji pir digunakan untuk memperbanyakkan tanaman. Meskipun metode genetatif lebih sering digunakan karena menghasilkan sifat tanaman yang lebih seragam. Yang ketiga, biji buncis. Biji buncis berasal dari tanaman buncis yang termasuk kelompok kacang-kacangan. Biji ini kaya akan potensi nabati, karbohidrat, vitamin, dan mineral sehingga sering dimanfaatkan sebagai sumber pangan. Selain gunakan sebagai benih untuk budidaya, biji buncis juga dapat dikonsumsi seolah kandungan protein yang cukup tinggi menjadikan biji buncis penting dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, terutama sebagai alternatif protein nabati. Nah, di slide berikutnya pembahasan dari biji bintaro. Berasal dari tanaman bintaro Sebera odalam yang dikenal sebagai tanaman beracun. Biji ini mengandung senyawa keberin yang bersifat toksik dan berbahaya bagi manusia maupun hewan. Meskipun demikian, biji bintaro memiliki potensi dalam bidang industri seperti bahan baku, pestisida nabati, dan bionegri. Karena sifat racunnya, penggunaan biji bintaro harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menyebabkan keracunan. Yang kelima, ada biji tomat. Biji tomat merupakan bagian kecil yang terdapat di dalam buah tomat dan berfungsi sebagai reproduksi tanaman. Biji fungsi mengandung protein, serat, serta sejumlah kecil minyak nabati. Dalam bidang pertanian, biji tomat banyak digunakan untuk pembibitan tanaman tomat unggul. Selain itu, biji tomat memiliki lapisan lendir yang membantu melindungi biji selama berada di dalam buah. Biji cabai merah. Biji cabai merah merupakan bagian penting dalam budidaya tanaman cabai karena digunakan sebagai bahan pembanyakan tanaman. Biji ini membentuk bulat pipih dan berwarna kuning pucat. Kandungan kapsaicin pada buah cabai turut mempengaruhi rasa pedas meskipun konsentrasi tertinggi umumnya terdapat pada plasenta buah. Biji cabai merah memerlukan kondisi suhu dan kelembapan tertentu agar dapat berkecambah dengan baik. Oleh sebab itu, kualitas benih sangat menentukan keberhasilan budidaya cabai merah. Telah sampai kita di kesimpulan. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa setiap jenis biji memiliki bentuk, ukuran, warna, dan karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan jenis tanamannya. Biji apel dan biji pir memiliki bentuk kecil dan keras, biji buncis memiliki ukuran lebih besar dengan kandungan protein yang tinggi. Sedangkan biji bintaro mengandung senyawa beracun sehingga tidak dapat dikonsumsi. Selain itu, biji tomat dan biji cabai merah memiliki ukuran kecil serta berperan penting dalam perkembangbiakan tanaman hortikultura. Perbedaan karakteristik pada masing-masing biji dipengaruhi oleh struktur, fungsi, serta kandungan zat yang terdapat di dalamnya. Praktikum ini membantu memahami jenis-jenis biji dan manfaatnya dalam bidang pangan, pertanian, maupun industri.